Oh, ini aturannya malah enggak dianggap tidak ada lagi nih, ya kan, berapapun suara yang masuk ke dia dengan sendirinya hangus gitu. Dan oleh karena itu, seperti yang Anda sebutkan tadi di awal, mau 2 mau 3 suara yang masuk ke pasangan yang ada dengan sendirinya dia menang. Ya tentu saya tidak merepresentasi apapun. Nah pertanyaannya adalah dia mau rujuk kemana? KPU merujuk kemana nih sebetulnya? Karena nggak ada model ini yang diterapkan di dalam sistem pemilu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa kembali di kanal YouTube Venus Forum. Dan pada kesempatan kali ini kita bersama tokoh besar aktivis demokrasi yang tidak pernah berhenti untuk membangun nalar kritis ya untuk perbaikan negeri ini kan. Ya, saya pikir ini kan dalam konteks pemilu ini tahapan-tahapan yang amat sangat kritis dalam konteks mengujungi pilkada, gitu kira-kira. Nah ini adalah ujungnya gitu, di mana ada beberapa kabupaten kota bahkan provinsi yang lanjut di Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks hari ini, karena memang kita di kanal YouTube Venus Forum, maka yang sedang rame dan sedang hot pada kesempatan ini adalah terkait dengan nasib pilkada Kota Banjarbaru. Nah, kebetulan satu-satunya pemantau yang lanjut dalam persidangan di MK ini adalah Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan. Dan saya pikir ini cukup menarik karena memang terakhir kita kemarin di persidangan sudah mendengarkan 3 saksi ahli dan 1 saksi fakta. Saksi ahli Zainal Arifin Muchtar, kemudian juga ada Titi Anggraini dan Bambang Eka. Nah, Zainal Arifin Muchtar itu dia menyoroti tentang ini pemilihan model apa. Tidak ada pemilihan ada tapi tidak ada. Gitu loh. Ini apa sih, kupol apa gitu loh. Kalau kemudian termasuk Zainal Arifin Muchtar menyoroti legal standing pemantau. Karena pemantau Lembaga Studi Visi Nusantara tidak terdaftar di Kota Banjarbaru. Walaupun seharusnya itu sudah selesai di registrasi dan pelanjutan sidang. Tapi daftar kan? Tapi daftar gitu loh. Nah itu kita dapat akreditasi dari Kalimantan Selatan, KPU Kalimantan Selatan. Nah begitupun Titi Anggraini. Titi Anggraini itu kemarin pada kesaksiannya dia lebih menyoroti pada substansi bukan teknis gitu loh. Sudah selesai lah legal standing, sudah selesai tahapan, tapi di ujungnya adalah kok bisa gitu loh. Nomor urut 1 ketika dia sendiri pun mencoblos akan menang, kok bisa begitu. Nah Bambang Eka itu lebih pada norma-norma hukum dan itu menarik pas untuk masuk di mana pemilu KPU itu dibentuk untuk melakukan pemilihan kan gitu. Tapi ketika kemudian KPU itu pemilihannya model itu seperti apa? Dan KPU itu mereka menyatakan KPU itu untuk melayani. Ini melayani siapa? Karena faktanya menghilangkan suara rakyat. Nah, ini tanggal 24 besok ini pengumuman hasil putusan dari keseluruhan sidang di Mahkamah Konstitusi. Kira-kira gimana menurut Bung Rai? Kalau dilihat dari konstruksi desain pilkada kita kan, kita itu hanya mengenal 2 model tuh. Model bertanding satu sama yang lainnya gitu, atau model sendirian. Kan kira-kira gitu tuh, dengan kota kosong. Ya. Itu yang secara sistem diakui. Tapi kalau kasus Banjarbaru ini kan model ketiga ini. Berarti apa model ketiga itu? Jadi awalnya bertanding, ya kan, dengan pasangan yang lain, lalu tiba-tiba tinggal satu pasangan di tengah-tengah, di tengah atau di ujung, ya. Lalu tetap dilaksanakan dengan ketentuan ya berapapun suara yang masuk kepada peserta ini itu dengan sendirinya menang.
Ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan melawan kota kosong gitu loh Pak. Iya, Ya, betul, sebab betul, kota betul. kosong itu masih dihitung suaranya. Kalau ini kan nggak dihitung kan. Nah, ada konsekuensi logis Iya, mana yang menang kan iya. gitu kira-kira, betul. Dan hasilnya bisa digugat. Gitu, hasil dari kota kosong itu kan. Artinya misalnya para pemantau macam-macam bisa menggugat lah ya tahapan pelaksanaan pilkada yang merupakan pasangan tunggal gitu, bila mana dianggap ada berbagai kecurangan dalam pelaksanaannya gitu. Nah ini hukum ketiga nih yang disandarkan kepada apa? Nah itu jadi pertanyaan memang gitu. Pertanyaannya apa gitu? Karena di kita itu hanya mengenal dua model ini, model yang head to head gitulah ya, meskipun headnya bisa satu lawan satu, ya, satu lawan dua, satu lawan dua atau satu dan sebagainya gitu, atau tunggal lawan kota kosong gitu. Nah, kenapa kota kosong ini? Karena ini diakui, dinyatakan dia dalam aturan bahwa kota kosong itu sah adanya. Ketika ada satu pasangan yang ditetapkan dan dihitung suaranya. Gitu kan? Makanya kalau ternyata si ini nggak bisa melampaui kota kosong, ya harus diulang. Harus diulang tahun depan. Tahun depan. Lah, kalau ini nggak langsung apapun. Makanya berapapun langsung. Jadi makanya saya katakan ini jauh lebih mudah dibandingkan pasangan tunggal gitu loh Pak. Karena pasangan tunggal itu masih ada lawan namanya kota kosong. Kalau dia nggak melampaui suaranya kota kosong, dia harus diulang lagi tahun depan gitu. Nah ini enggak gitu. Nah inilah menurut saya makna dan urgensi dari sengketa ini ke Mahkamah Konstitusi. Saya sih tentu berharap Mahkamah Konstitusi memberi penjelasan yang tegas, karena ini nggak diketahui nih asal usul dari model ketiga ini gitu loh. Itu disandingkan kemana? Lebih karena bahwa ada pasangan yang gugur dan yang gugur ini tuh akan sangat sulit ya untuk digantikan masih diakui, tapi bahwa ketentuan bahwa suara yang gugur itu misalnya nggak dihitung itu di mana? Sandarannya ya. Sandarannya gitu. Sebab kalau kita pakai ke dua model yang ada, semua suara itu harus dihitung. Ya kan? Nah, soal apakah suaranya itu sah atau tidak, itu yang kedua. Misalnya nih, kalau pasangannya itu hadap-hadapan lah ya kan, suara ini dihitung, suara ini dihitung, suara ini dihitung. Kalau yang lawan kota kosong, suara peserta tunggal dihitung, lawan kotanya juga kosong. Mestinya rujukannya ke sana. Gitu. Oh ini aturannya malah enggak dianggap tidak ada lagi nih, ya kan, berapapun suara yang masuk ke dia dengan sendirinya hangus gitu. Dan oleh karena itu, seperti yang Anda sebutkan tadi di awal, mau 2 mau 3 suara yang masuk ke pasangan yang ada, dengan sendirinya dia menang. Ya tentu saya tidak merepresentasi apapun, gitu. Nah pertanyaannya adalah dia mau rujuk kemana nih? KPU merujuk kemana nih sebetulnya? Karena nggak ada model ini yang diterapkan di dalam sistem pemilu kita. Gitu. Nah, di sini menurut saya tantangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk bisa melihat. Sebab pada sektor yang lain, kalau ini diperkenankan, inilah pelaksanaan pemilu yang modelnya nggak ada di undang-undang, tapi ada dalam pelaksanaan. Hanya berdasarkan keputusan KPU gitu ya, atau PKPU gitu. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi mau merevisi gitu ya, ya tentu makin jelas kepada kita bahwa model pelaksanaan pilkada itu hanya ada 2. Satu, berhadapan langsung, atau pasangan tunggal berhadapan dengan kota kosong. Kalaupun ada kasus seperti Banjarbaru ini misalnya loh ya, itu dihukumkan ke kota kosong, kira-kira gitu loh Pak. Nah ada yang menarik memang, ini yang mendukung pernyataan Bung Ray itu. Jadi ada 4 pemohon, kasus yang sama, objek yang sama, pilkada Kota Banjarbaru. Nah, 4 pemohon ini, salah satunya Lembaga Studi Pistis Nusantara Kalimantan Selatan, yang 3 gugur, di dismisal. Nah, Lembaga Studi Pistis Nusantara itu maju terus. Sedangkan dalam nomenklatur konstruksi hukum penggugat di MK, itu kan pemantau itu hanya bisa melakukan permohonan gugatan ketika di kota kosong. Nah, apakah ini MK sudah memaknai, wah ini udah kota kosong sehingga legal standing pemantau itu kemudian satu hal ya. Itu artinya masuk kan, gitu loh. Sinyal positif. Betul. Kan.
tapi saat yang bersamaan mau menjelaskan kepada kita bahwa dengan diterimanya pemohon ya atau permohonan dari Pinus itu sebagai lembaga pemantau gitu. Nah, mungkin MK juga merasa bahwa pilkada ini ada sesuatu yang harus dijelaskan. Pintu masuknya adalah mantau ini gitu loh. Ya. Jadi ini harus dikelirkan nih. Kenapa gitu? Karena itu tadi kita mau merujuk model ini kemana? Kan kalau hukumnya orang ke orang semuanya dihitung kan kira-kira gitu. Orang dengan kota kosong tetap dihitung. Lah ini tiba-tiba orang dengan kota kosong tidak, ya kan? Ada orang juga tidak gitu. Tapi suara ini digugurkan sebab padahal prinsip dari pelaksanaan pemilu suara orang tuh harus dihargai. Itu prinsipnya, bukan soal kalah menang. Bahwa ada orang yang memilih misalnya pasangan yang digugurkan ini gitu ya, itu tetap harus dihitung. Gitu. Ya. Karena suara itu prinsip pemilihan. Prinsip pemilihan. Ya, ternyata masyarakat memilih dia meskipun gak ada orangnya. Ya. Coba Anda compare misalnya dengan tingkat tertentu loh ya. Mantan napi koruptor ikut lagi di pilkada. Ya kan? Ya. Lalu ternyata dia menang. Suara rakyat ke sana. Iya. Boleh nggak dibatalkan? Nggak boleh dibatalkan. Betul. Harus tetap dihitung. Betapapun masa lalunya itu buruk gitu ya. Dan secara etik mestinya yang bersangkutan itu sudah nggak layak. Ya. Tapi karena rakyat tetap memilih, mau diapain lagi? Tidak boleh KPU batalkan. Nggak bisa dibatalkan dan suara itu tetap dihitung. Nggak bisa itu suara kamu dikurangi karena kamu pernah napi koruptor, nggak bisa gitu. Satu persatu. Ya. Nah kalau kita compare lagi misalnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi soal soal dinasti politik. Kan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa dinasti politik itu nggak bisa dilarang karena itu hak rakyat untuk milih. Ya. Ya kan kira-kira gitu. Betul. Ya kan terserah rakyat milih gitu loh Pak. Kan rakyat yang milih, milihannya langsung gitu. Nah, apa yang mau dikatakan dari argumen itu mengatakan rakyat memilih orang yang nggak ada ini, yang digugurkan ini. Lo harus hitung betapa pentingnya dalam pemilihan suara rakyat. Bahkan ketika mereka milih koruptor pun dihitung. Mereka memilih dinasti politik pun dihitung. Itu. Nah, oleh karena itu membuat ketentuan yang menyebut bahwa misalnya ya seperti kasus Banjarbaru ini, karena yang bersangkutan didiskualifikasi, sementara tidak ada waktu untuk melakukan penggantian misalnya ya kan, pencetakan ulang macam-macam, lalu suara mereka itu dianggap tidak ada. Itu menyalahi prinsip pelaksanaan. Ya sebetulnya kan kalau berargumentasi urusan nggak ada waktu, ini kan masih 30 hari. Nah, kita belum masuk ke situ. Sebetulnya teknis itu nggak boleh mengalahkan substansi. Nah itu. Betul. Jadi kecuali misalnya partai-partainya nggak siap. Ya kan, misalnya diberi waktu 30 hari seperti Anda sebutkan tadi kan untuk menggantinya. Mereka nggak siap menggantinya, ya sudah. Kan bukan ini lagi. Jadi nggak boleh itu KPU mengatakan nggak ada waktu. Semepet apapun waktu itu, sedesain up. Artinya kan begini, Anda masukkan saja, ya kan, surat suara sudah kami nggak bisa ubah lagi, ya karena biayanya nggak ada, tapi kami akan pasang foto mereka di TPS. Kan bisa begitu. Bisa begitu, betul. Ya. Nah ini kan gini, Bung Rai. Ada juga gugatan ke DKPP, tapi yang digugat KPU Kota Banjarbaru. Itu. Ini kan Hakim MK waktu itu Prof. Arief dengan tegas mengatakan, wah kalau ini adalah keputusan KPU-nya yang bermasalah. Gitu loh. Iya, kan diskusi kita tadi itu sebetulnya merujuk ke sana. Ya sehingga mau saya gini, KPU Kalimantan Selatan, KPU Kota Banjarbaru itu kan implementator. Iya, gitu loh. Benar. Nah, artinya secara tidak langsung ketika kemudian ini MK ini sedang mempermasalahkan keputusan KPU. Gitu loh. Nah kira-kira menurut Bung Rai apa yang melatar belakangi KPU RI sampai tentu saya tidak paham juga, ya kan? Sampai menghilangkan hal yang sangat fundamental gitu loh. Itu saya juga nggak mengerti. Maka inilah makna penting
MK menerima ya gugatan ini supaya diuji, sebetulnya putusan ini diuji nih kan oleh Mahkamah Konstitusi melalui pintu sengketa. Dan tentu saja secara kewenangan MK itu kan nggak punya kewenangan tuh nguji PKPU. Karena PKPU itu kan mestinya ke Mahkamah Agung. Iya. Nah cuman melalui pintu ini mau tidak mau itu harus dikoreksi. Dan lebih dari sekedar itu, kalau kita tarik lagi tuh, apa yang dilakukan oleh MK itu untuk memastikan apakah kita mengenal mekanisme atau sistem ketiga itu ya betul. Dalam pelaksanaan pilkada kita. Dan ketika kita berbicara model atau sistem ketiga itu, kita berbicara undang-undang. Sebab model yang ketiga yang lahir ini harus dituliskan di undang-undang. Nggak bisa itu lahir melalui produk PKPU gitu loh. Iya. PKPU melahirkan desain baru kan aneh gitu loh Pak. Itu nggak bisa gitu. Nah makanya putusan MK itu nanti ya misalnya kalau ia menerima lah ya kan, otomatis model ini nggak dikenal. Nggak boleh lagi itu terjadi. PKPU-nya harus diubah. Kan? Tapi kalau misalnya mereka menolak, entah apa argumennya gitu, ya kan berarti harus ada penjelasan di undang-undang lagi. Harus ada tambahan pasal di dalam undang-undang mengenai mekanisme kelanjutan pelaksanaan pilkada yang pesertanya terkena diskualifikasi dan tidak bisa lagi diganti. Gitu. Nah, menurut Bung Rai kira-kira? Padahal ya di ketentuan undang-undang kita itu kan sebenarnya nggak ada pasal tidak boleh diganti itu nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Gitu. Selama belum ke pencoblosan ya, gitu loh Pak. Betul. Ada pasal itu. Nah kira-kira kalau melihat hasil proses persidangan kemarin, dengar saksi ahli, kemudian juga lanjut sampai ujung, gimana kira-kira putusan? Udah diskusi kita udah menjelaskan dengan clear menurut saya. Ini soal logika, soal nalar, ya kan, soal konstitusi, soal penghormatan terhadap sistem macam-macam dan sebagainya. Udah kelar itu. Clear ya? Gitu, clear itu. Terima kasih Bung Rai. Siap. Ya. Mudah-mudahan Kota Banjarbaru itu menjadi sebuah portofolio. Ya, itu yang maksud katakan. Ini bukan persoalan Banjarbaru lagi. Iya, tapi ini persoalan desain, model dan sistem yang ketiga. Pilkada. Ketika kemudian menemukan model seperti ini, model baru ini diperkenankan karena nggak ada rujukannya ke MK sudah ada keputusannya. Baik, kawan-kawan sekalian, sobat kanal Venus Forum, saya pikir menarik diskusi kali ini semakin mempertegas bahwa bagaimana hal yang amat sangat fundamental terjadi di Kota Banjarbaru. Tentu Pilkada Kota Banjarbaru merupakan model ketiga dalam sistem pemilu kita, dan inilah pentingnya kemudian MK untuk memutuskan, karena presiden seperti ini sangat mungkin terjadi pada pilkada-pilkada berikutnya. Terima kasih Bung Rai. Jangan lupa share, subscribe, dan like kanal YouTube Venus Forum. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.